Shalom, puji Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan izinkan kita boleh melewati 2020, mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, semua karena kasih karunia anugerahnya. Mungkin di tahun 2021 ada banyak harapan yang kita taruh karena 2020 rasanya sesak, rasanya nggak enak buat setiap kita. Dan ketika kita mau masuk 2021 waktu itu ya, bulan Desember masuk Januari juga, lalu kita dengar kabar bahwa ternyata ada virus COVID-19 yang bisa bermutasi 10 kali lipat, penularannya lebih parah, sehingga membuat kita rasanya, aduh kok jadi begini, kok rasanya nggak seperti yang kita harapkan, bahkan rasanya kok malah jauh daripada apa yang kita inginkan. Tapi satu hal yang saya mau katakan pada setiap kita bahwa sekalipun di tengah-tengah kita masih ada COVID-19 yang bermutasi, saya percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari apapun juga. Kuasa Tuhan yang menyertai kita lebih besar daripada COVID-19 yang ada di tengah-tengah kita. Jadi saya percaya Dialah yang luar biasa menyertai kehidupan kita. Sama ketika bangsa Israel di tengah padang gurun, penyertaannya dahsyat, mujizat demi mujizat dinyatakan Tuhan. Demikian juga hidup kita. Saya percaya bahwa saat inilah mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Iya, kalau kita buka pada Alkitab kita di Keluaran yang kelima di sana perikopnya dikatakan seperti ini: Musa menghadap Firaun, bangsa Israel makin ditindas. Jadi dari judulnya aja kayaknya nggak enak. Musa menghadap Firaun, bangsa Israel makin ditindas. Kita tahu cerita di sini bahwa Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, ayat yang pertama. Lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Lagi kata Firaun, lihat sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandor-mandor mereka sendiri, tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami, tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka, dan janganlah menguranginya karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Ayat yang ke-9, pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat pada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Di ayat 10 dikatakan pekerjaan mereka harus diperbuat sehingga mereka terikat pada pekerjaannya yang jangan mempedulikan dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Jadi Firaun bilang perkataan Musa untuk menghadap kepada Tuhan mempersembahkan korban itu adalah perkataan dusta. Jadi diperberatlah pekerjaannya orang-orang Israel supaya mereka tidak mempedulikan apa yang dikatakan Musa. Inilah yang saya perhatikan ketika masuk 2021. Kita mengharapkan janji Tuhan, kita berharap bahwa Tuhan akan adakan mujizat. Ya memang Tuhan akan adakan mujizat, dan memang sudah terjadi mujizat dalam kehidupan kita. Tetapi terus kita dengar ada virus COVID yang bermutasi 10 kali lipat, bahkan penularannya di Indonesia ini di awal-awal Januari luar biasa banyak, dan keadaannya sepertinya kok tambah parah, saudara. Lepas dari mungkin kurang dari penguasaan diri orang-orang di Indonesia, lepas dari COVID-19 ini, saudara, tapi satu hal, percaya kuasa Tuhan lebih besar dari apapun. Iblis biarkan iblis buat kita, iblis membuat kita supaya kita tidak memikirkan janji Tuhan yang luar biasa, supaya kita menganggap bahwa
bahwa janji Tuhan itu adalah dusta. Kenapa? Ketika kita lihat keadaan semakin parah sama seperti bangsa Israel, semakin ditindas supaya mereka melupakan perkataan dusta, melupakan perkataan Musa yang mau membebaskan mereka. Demikian juga iblis mau kerjakan itu, iblis kerjakan itu dalam hidup kita. Dia buat ini semakin buruk supaya kita nggak lepas mikirin COVID terus. Supaya kita khawatir tentang penyakit, tentang virus ini. Bukan berarti saya katakan terus kita hidup asal-asalan, bukan. Tetapi jangan sampai iman kita, pikiran kita, hati kita tertawan oleh sakit ini, tertawan oleh virus ini, sehingga kita melupakan perkataan Tuhan, kita melupakan janji Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Jadi tetaplah percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku.